dari unsur pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Barat, bahwa pada siang hari ini kita menggelar konferensi pers dalam rangka meluruskan dan menyampaikan klarifikasi terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 jam 14.00 di Kecamatan Sekotong menyangkut persekusi main hakim sendiri yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang menimpa saudara kami, Saudara Saka Sahnan selaku PAC PDI Perjuangan di Kecamatan Sekotong. PDI Perjuangan perlu memberikan pernyataan dan klarifikasi kepada kita semua bahwa apa yang terjadi dan sama-sama kita saksikan sudah menjadi konsumsi di media sosial dan media mainstream yang memposisikan posisi partai yang merugikan bagi kepentingan elektabilitas partai. Persoalan itu kami pandang ada penggiringan opini dengan membangun sebuah persepsi yang mana persepsi itu kemudian menjadi framing di media sosial, yang mana menurut kami sangat merugikan kepentingan daripada PDI Perjuangan sebagai partai politik di Republik Indonesia ini. Dan oleh sebab itu saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya dan meluruskan pemberitaan-pemberitaan di media sosial itu agar dapat menyajikan fakta yang benar dan sebenar-benarnya, agar masyarakat kita dapat diberikan pemahaman bahwa apa yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 itu akan menjadi sebuah peristiwa yang akan kami luruskan kepada seluruh masyarakat. Untuk itu saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa tindakan persekusi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu yang mencederai rasa keadilan kita semua sebagai sebuah institusi negara hukum yang memang harus kita tegakkan bersama. Oleh sebab itu, apapun alasannya, persoalan benar dan salahnya terhadap peristiwa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tidak harus dan tidak selayaknya kita melakukan perbuatan-perbuatan barbar seperti itu. Itu sangat mencederai rasa kemanusiaan kita semuanya. Dan oleh sebab itu PDI Perjuangan sebagai partai politik yang ingin menegakkan bahwa hukum ini adalah panglima yang tertinggi di Republik Indonesia ini, dengan menjunjung ajas praduga tak bersalah, maka kami menyampaikan beberapa klarifikasi kepada kita semuanya bahwa saat kejadian berlangsung, kita semua menyaksikan betapa barbariannya masyarakat kita. Dan di tempat itu juga tidak kita tutupi, ada oknum-oknum keamanan yang ada di tempat itu. Seharusnya peristiwa seperti itu tidak boleh terjadi. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, seharusnya peristiwa seperti itu dapat kita cegah. Apalagi kalau kita melihat pada kronologis peristiwanya, sudah ada sebelum kejadian, sudah bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Oleh sebab itu saudara-saudara, tuduhan yang diberikan kepada saudara Saka Sahnan seperti yang beredar banyak di tengah-tengah masyarakat kita, di media sosial maupun yang diberitakan oleh media nasional, media televisi dan sebagainya, kami dari DPD Partai segera melakukan investigasi dengan membentuk tim hukum
dan juga bergandengan tangan dengan lembaga perlindungan anak. Dari gambaran kesimpulan sementara kami sampaikan, dan kami bisa pertanggungjawabkan bahwa hasil daripada pertemuan kami secara langsung dengan yang bersangkutan, baik dengan saudara Sahnan sebagai korban yang dipersekusi maupun dengan saudara anak kita yang dituduhkan dicabuli hingga hamil oleh orang tuanya, dalam fakta di lapangan kita temukan bahwa peristiwa itu tidak terjadi. Bahwa peristiwa yang beredar yang mengatakan bahwa saudara Sahnan sebagai orang tua kandung daripada korban yang dicabuli tidak benar. Tetapi kami tidak ingin menggiring persoalan itu kepada persoalan pidana asusila tersebut. Biarkan ini bergulir, kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Kami serahkan kepada hukum. Akan tetapi sebagai sebuah negara hukum, dan kita menegakkan hukum di negeri yang kita cintai ini, bahwa peristiwa persekusi yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak bisa kita benarkan. Sangat menodai rasa kemanusiaan kita semuanya. Lebih-lebih peristiwa itu belum ada bukti sama sekali terhadap dugaan yang disangkakan oleh orang-orang tertentu tersebut. Dan hal yang membuat kami menjadi miris, menyesalkan apa yang disampaikan di beberapa media setelah kejadian itu, bahwa seolah-olah peristiwa itu, pencabulan itu dibenarkan. Dan hal ini disampaikan oleh Kapolres Lombok Barat. Padahal ini peristiwa baru memasukin lidik. Ini akhirnya membangun opini di tengah masyarakat bahwa kader kami ini betul melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Padahal ini masih dalam proses dan masih panjang prosesnya. Tetapi dengan menggiring opini oleh institusi yang resmi dari negara kita ini, institusi hukum negara kita ini kemudian membuat prime di tengah masyarakat bahwa kejadian itu betul dan peristiwa itu betul. Ini yang kita sesalkan sekali. Dan melalui konferensi pers ini, kami dari PDI Perjuangan meminta klarifikasi, dan Kapolres mencabut pernyataan itu. Itu melukai perasaan keadilan kami sebagai partai politik di Republik kita ini, dan keluarganya tentunya. Sebab masyarakat menganggap bahwa peristiwa itu benar. Kami ingin mengajak aparat penegak hukum ini untuk segera mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum. Sebab peristiwa kita sudah menyaksikan secara langsung. Kejadian, foto, video, dan pelakunya ada. Dan tidak perlu ada delik aduan dari partai seharusnya. Karena ini adalah peristiwa pidana umum persekusi, yang mana negara memang harus turun secara langsung. Dalam hal ini adalah aparat kepolisian. Ada apa kemudian peristiwa ini menjadi menganga seperti ini dan belum mengambil tindakan sampai saat ini? Terhadap persoalan pencabulan silahkan dijalankan, tetapi peristiwa persekusi yang dilakukan oleh orang-orang ini harus segera diselesaikan. Sebab untuk mengungkap peristiwa ini lebih besar dan mengetahui siapa aktor-aktor intelektual yang berada di balik peristiwa ini, syaratnya satu: oknum-oknum yang melakukan kekerasan itu harus diambil dulu, harus diselesaikan dulu. Nah, untuk itu kami dari PDI Perjuangan mendorong, meminta, memohon agar kasus persekusi terhadap kader PDI Perjuangan ini diambil alih oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia, agar ada kepastian terhadap penegakan hukum kita. Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di daerah yang kita cintai. Dan ini bisa menjadi pintu pembuka banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di belakang di Kecamatan Sekotong ini yang tidak pernah kita bisa selesaikan.
Saya pikir tidak ada satupun orang di dunia ini yang membenarkan tindakan-tindakan seperti itu, terlepas dari benar dan tidaknya peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang. Dalam hal ini, orang yang melakukan tindak pencabulan tersebut. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, PDI Perjuangan tidak akan tinggal diam untuk mengawal kasus ini. Kami akan melakukan pengawalan sampai tuntas. Oleh sebab itu kami sudah mempersiapkan PDI, DPD, PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat akan meminta Komisi Hak Asasi Manusia untuk turun investigasi di Kecamatan Sekoti, agar tabir ini menjadi terbuka, terang benderang dan tidak ada yang ditutupi sama sekali. PDI Perjuangan juga meminta Kompolnas untuk turun melakukan investigasi dan penyidikan terhadap peristiwa ini. Justru ini cara kami untuk membersihkan institusi kepolisian agar benar-benar berani menegakkan keadilan hukum walaupun dunia ini akan runtuh. Persekusi yang Jalil lakukan itu, saudara-saudara, buktinya sudah ada. Sudah terjadi secara fakta dan tidak terbantahkan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, negara ini tidak boleh kalah oleh kekuatan-kekuatan atau kelompok-kelompok tertentu. Negara harus tegak berdiri untuk membela hak-hak hukum, rasa keadilan, kesetaraan hukum bagi seluruh masyarakatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kembali saya sampaikan dan memberikan penegasan kepada kita semuanya bahwa pemberitaan mengenai persoalan yang menyangkut pencabulan yang dilakukan oleh salah satu kader saya di PDI Perjuangan itu adalah bohong. Yang sekarang anak yang menjadi korban yang dikatakan pencabulan itu sudah dalam penanganan lembaga perlindungan anak kita. Nah, ini beberapa hal yang saya akan sampaikan kepada kita semua. Ya, pelurusan ini agar menjadi pernyataan yang benar-benar dari partai untuk melindungi daripada hak kader partai yang teraniaya. Ya, mungkin ada tambahan pernyataan dari kawan-kawan saya. Ya, saya persilahkan Pak Akal, Pak Suhaimi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada awak media, ya, pernyataan daripada kita semua dan stressing saya kepada pihak kepolisian Republik Indonesia. Kita meminta kepada kepolisian daerah Republik Indonesia untuk mengambil alih kasus ini agar menjadi jelas, cepat tertangani, ada kepastian hukumnya dan kita mengetahui secara profesional sehingga kita bisa mengungkap siapa aktor-aktor intelektual di balik peristiwa ini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mainstream kan kader ini sudah PDI sudah mengeluarkan atau memecat kader ASN ini. Nah, seperti apa ke depannya dan tim yang akan dibentuk nanti akan melakukan apa saja, Pak? Jadi terima kasih. Sekali lagi saya tegaskan, ini awalnya kami melakukan itu sebagai bentuk antisipasi. Inilah kerja cepat partai. Inilah keseriusan partai di dalam membangun kader yang beradab. Tetapi setelah kita membentuk tim investigasi dan menemukan fakta yang berbeda di lapangan, kami di PDI Perjuangan meninjau kembali. Masih ada proses. Jadi apa yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Barat itu, ya, kami anggap sebagai sebuah peristiwa untuk meredam di lapangan agar tidak terjadi gejolak. Akan tetapi sekarang kami sudah memproses dan mencabut kembali
ya pernyataan dan surat yang dikeluarkan oleh DPC PD Perjuangan Kabupaten Lombok Barat. Artinya keputusan memecat sudah dicabut begitu ya? Keputusan memecat sudah kami cabut. Dan di dalam kesempatan ini juga saya ya, atas nama DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat menghimbau kepada seluruh kader PDI Perjuangan ya di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di Kabupaten Lombok Barat ini, untuk tetap ya jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetap menjaga kondusivitas daerah agar tidak terjadi gejolak-gejolak di tengah-tengah masyarakat kita. Terus melakukan pelurusan-pelurusan, pemberitahuan-pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak sesat terhadap pemberitaan-pemberitaan yang merugikan kepentingan partai. Ini saya sampaikan kepada seluruh kader partai di seluruh tingkatannya. Artinya hak-hak yang bersangkutan sebagai kader sudah dipulihkan kembali begitu ya? Ya, kami sudah pulihkan kembali. Batal dipecat berarti apa ya? Dalam mekanisme partai itu kan pemecatan tidak serta-merta kan. Ada proses yang harus dilalui oleh partai, bahwa DPC boleh mengusulkan, nanti DPD akan mensupervisi, dan yang berhak melakukan pemecatan adalah DPP partai, dan proses itu sudah baru sampai DPD ya, baru sampai DPD, dan DPD nanti juga akan ada tim investigasi yang itu nanti juga tidak pernyataan itu tidak serta-merta, tapi ada proses yang akan dilalui. Mungkin itu ya. Berarti PDIP Lombok Barat ini dinilai gegabah untuk mengeluarkan keputusan kemarin, Pak? Bukan gegabah. Bukan gegabah. Senangnya Apa yang kami lakukan itu sebagai bentuk respon, bentuk respon agar kemudian ya keputusan itu bisa menenangkan masyarakat dan menegakkan citra partai. Jikalau memang ada kader partai yang benar melakukan kesalahan, maka partai akan memberikan sanksi tindakan yang tegas terhadap kader yang melakukan persoalan. Kalau itu tadi dorongan ke Komnas HAM sama Komnas itu dilanjut. Ya, kita sambil melihat keseriusan daripada ya perjalanan daripada kasus ini. Jikalau kemudian kita melihat bahwa di dalam perjalanannya bahwa belum ada ya tindakan-tindakan keseriusan dari penegak hukum untuk melakukan ini, upaya ini akan kami lakukan, bahkan kami sudah melakukannya sebenarnya. DPP sudah kami laporkan terhadap peristiwa ini, dan DPP wajib hukumnya di PDI Perjuangan itu akan melakukan konsultasi kepada lembaga-lembaga yang ada. Itu wajib hukumnya di PDI Perjuangan seperti itu. Dan Mabes Polri sudah mengetahui, Komnas HAM juga sudah mengetahui peristiwa ini. Tinggal secara resmi kami akan bersurat jikalau hal ini tidak dilakukan keseriusan dalam melakukan penindakan terhadap persekusi yang dilakukan. Untuk kedepannya apakah akan ada pembelaan dari PDIP terhadap korban yang kemarin, Pak? Apa yang akan dilakukan? Kalau yang korban, yang bapaknya apa anaknya? Bapaknya, Pak. Kalau bapaknya tetap ada pengawalan daripada partai, tapi untuk anaknya kami serahkan kepada lembaga perlindungan anak, karena mereka masih dalam pengampuan negara, perlindungan negara, masih di bawah. Ya? Apa yang akan dilakukan? Ya, sementara memang kita membentuk tim pengacara untuk mendampingi daripada yang bersangkutan, ayahnya. Maksudnya apakah akan menuntut pelaku atau gimana aja? Kalau ini kan peristiwa pidana umum, ya. Kalau pidana umum itu artinya bahwa negara dalam hal ini institusi kepolisian harus melakukan penegakan hukum. Kita serahkan kepada kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Kan ini bukan delik aduan. Tetapi apabila proses ini tidak berjalan seperti yang kita inginkan, ya partai akan bergerak untuk itu, untuk penegakan hukum itu. Pak, saya mungkin Kalau status sebagai pacarnya Masih. Pak, mungkin tadi agak terlambat. Kami terus terang di lapangan juga bimbang untuk menulis berita ini karena tidak ada kejelasan, karena ada gerakan massa dan lain-lain itu, Pak. Mungkin pihak PDIP bisa menjelaskan kronologis itu kejadian yang sebenarnya itu seperti apa? Kalau mengenai kronologi, saya pikir saya tidak akan jelaskan di press release ini ya, sebab itu saya kembalikan runtutan kejadian dan semuanya kan harusnya ini menjadi tugas pihak kepolisian. Tetapi yang kami tekankan di sini adalah perbuatan persekusi itu dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Ada tim investigasi kan yang sudah diturunkan. Dari partai ada. Nah, itu Pak. Dari lembaga perlindungan anak juga sudah turun. Nanti kita harapkan dari Komnas HAM juga turun, dari Kompolnas juga turun. Lagi sedang bekerja. Lagi sedang bekerja. Karena pemberitaannya sudah beredar, kami ingin ada
penjelasan yang resmi dari pihak PDIP terkait kronologis, karena begini Pak, dari awal kami mendapatkan informasi bahwa korban anak dan beberapa kakaknya kemudian neneknya itu menjelaskan sesuatu pada tokoh masyarakat, dan di situ ada Kapolsek Sekotong. Artinya itu adalah hal yang peristiwa yang sudah terjadi. Nah, dari situ kemudian berkembang menjadi persekusi itu Pak. Nah, dari tim investigasi PDIP, apa informasi yang mestinya diberikan kepada kami dari pers dan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Itu lebih kepada alasan kenapa. Jadi begini, kalau persoalan menyangkut yang Ibu minta, ini kan tim sedang bekerja. Kenapa kemudian kita meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum agar menjadi pembuka daripada peristiwa, kronologis peristiwa yang terjadi. Jadi kami juga tidak ingin sepihak, ya, setiap pihak membuat gitu alur peristiwa yang terjadi. Yang jelas, ya, peristiwa ini terjadi tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, karena ada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan-pertemuan sebelumnya inilah yang kemudian kami anggap menjadi rangkaian daripada peristiwa yang mengakibatkan terjadinya persekusi tersebut. Nah, untuk bagaimana kemudian persoalan kronologi kejadian sampai kemudian persekusi terjadi, saya pikir memang pihak aparat kepolisian harus melakukan ini. Kami akan memberikan data sebagai pembanding saja. Kita percaya institusi negara ini, kita mencintai Polri ini agar benar-benar bisa melakukan penegakan hukum. Siapa? Pak, ada unsur politik di balik ini. Kemudian tadi ada statement ada dalang di balik. Kalau dari pengamatan PDIP, sejauh mana kekuatan oknum-oknum di balik dalang ini sehingga sampai aparat kepolisian belum bertindak dengan leluasa? Jadi saya tidak mau masuk ke ranah politik. Saya murni persoalan menyangkut ya persekusi pidana yang dilakukan. Persoalan kemudian ada efek lain dari peristiwa itu dan ada yang melatar belakangi, kita nanti lihat. Ya, setelah terjadinya kesimpulan ini seperti apa. Kalau kemudian persoalan ini yahana urusan politik, itu saya pikir saya tidak akan menyampaikan di sini. Saya ingin tegak lurus untuk menyampaikan, meminta kepada pihak kepolisian melakukan tindakan terhadap persekusi yang dilakukan. Untung saja dia tidak meninggal. Kan nanti peristiwa ini bisa pihak kepolisian menyelidiki orang tuanya, kemudian memanggil anaknya, sebagainya. Terus kenapa peristiwa sebelumnya itu terjadi, kemudian ada pertemuan di rumah tokoh dan sebagainya, itu kan silakan dilakukan penyelidikan terhadap hal itu. Pak, dampaknya untuk PDIP setelah kasus ini terjadi apa Pak? Inilah kenapa kami melakukan konferensi pers. Kami benar-benar merasa dirugikan dengan peristiwa ini, sebab sudah terframing dengan masif di media sosial bahwa kader PDI Perjuangan melakukan tindakan pencabulan yang mengakibatkan pemerkosaan anaknya sendiri, mengakibatkan hamil anak kandungnya sendiri. Tentu mereka bisa memframing berbagai macam cara terhadap kader PDI yang sangat merugikan bagi partai politik. Jelas lebih-lebih pada tahun ini adalah tahun politik. Kalau kawan-kawan semuanya baca, ini kan macam. Memang diajarkan seperti itu karena biasa nonton film porno dan sebagainya yang berkembang. Inilah partai kafir yang biasa seperti ini perilakunya. Ini kan sangat merugikan kami, menyakitkan kami sebagai kader PDI Perjuangan. Oleh sebab itu kita luruskan sekarang. Kalau dari tim PDIP sendiri, apa sudah dapat informasi dari anak atau korban ini bahwa persetubuhan itu tidak pernah terjadi? Kami sudah melakukan investigasi langsung dan wawancara langsung dengan si anak. Kemudian dari Lembaga Perlindungan Anak juga sudah bertemu dengan yang bersangkutan, bahkan sekarang sudah diamankan di suatu tempat, dilindungi, dan di media kan sudah diberikan hasil wawancara. Dan dokumen di kami juga sudah ada yang dari partai sini, tapi kami tidak akan memberikan kepada media, biar nanti ke pihak polisian kami berikan. Jadi ada pengakuan langsung dari si anak? Ada pengakuan langsung, sumpah 7 turunan dia siap. Kira-kira apa pengakuannya? Ya, Kira-kira apa? tidak pernah sama sekali orang tuanya itu melakukan pencabulan terhadap yang bersangkutan.
Itu pengakuannya. Dan tidak berbeda pengakuannya dari pengakuan sebelumnya. Tidak ada perubahan pengakuan, baik kepada kami, ya, kepada pihak kepolisian, juga kepada lembaga perlindungan anak, sama pengakuan. Sampai saat ini sama, tidak pernah ada Dan perubahan. pengakuan itu tidak ada tekanan seperti isu-isu yang berkembang. Justru kami yang merasa ditekan, ya, justru kami. Kenapa kemudian ada pernyataan yang berbeda sebelum peristiwa itu terjadi? Apa sebabnya? Kan ini yang harus diselidiki. Apa sebabnya kemudian anak ini mengatakan hal seperti ini, mengakui dan sebagainya, dan saudaranya mengatakan hal seperti itu, kayak kakaknya mengatakan hal seperti itu? Pasti ada kemudian kekuatan-kekuatan lain yang ada di balik itu. Ada indikasi intimidasi mungkin. Ya, saya tidak mau berspekulasi ke Tegasnya ranahnya polisi. itu ranah kepolisian saja. Mohon kami diluruskan kalau keliru. Setelah itu kan anak itu diwawancara oleh pihak PDIP. Kemudian kakaknya yang melaporkan itu ke Polres Lombok Barat. Apa pengakuannya pada teman-teman ini yang menginvestigasi dari PDIP? Laporan ke Polres Lombok Barat itu sudah dicabut oleh kakaknya. Kapan Soal Pak? pencabulan. Pencabulan itu sudah dicabut. Kapan Pak dicabutnya biar? Kapan dicabut? Kemarin. Alasan dia mencabut? Ya karena dia sendiri juga tidak tahu kebenaran daripada peristiwa yang disangkakan kepada ayahnya itu. Alasan kenapa dia melaporkan kalau tidak tahu hal itu kenapa? Ya silahkan diselidiki, makanya saya katakan apakah ada kekuatan-kekuatan lain yang meminta dia untuk melaporkan. Bukan urusan partai ya. Pak, kami dapat informasi dari pengacara Pak SH bahwa si kakak ini melapor ke Polres karena ada orang yang menculik, gitu. Menculiknya dibawa ke Polres, kemudian melaporkan hal itu. Apa informasi ini juga sampai ke PDIP? Kalau yang itu nggak sampai ke kita sama sekali, nggak ada sampai kalau ada hubungan dengan penculikan dan sebagainya. Tetapi saat peristiwa persekusi dilakukan ada jeda waktu, ya, ada jeda waktu, ada peristiwa sebelumnya itu, yaitu tugasnya polisi itu untuk mengungkap.